everyone, welcome back to my channel again. Hari ini ada yang ulang tahun lagi, tapi kita nggak mau bikin kue, tapi kita mau bikin dari yang segar-segar. Eits, itu siapa yang belum subscribe? Buruan di subscribe, diklik subscribe-nya ya. Kita mulai dengan yang sehat-sehat, dengan susu kedelai. Kalau kalian nggak mau pakai susu kedelai, boleh diganti pakai susu UHT biasa aja. Terus karena ini untuk orang tua, jadi gulanya saya kurangi ya. Dan juga susu kedelai ini kan udah ada rasa manisnya. Kalau kalian pakai susu UHT, itu gulanya boleh dikasih sampai 200 gram. Jangan lupa masukin 2 bungkus agar-agar yang plain ya. Gulanya selera ya, kalau kalian mau lebih manis boleh ditambahin. Terus diaduk-aduk seperti ngaduk-ngaduk perasaan kita. Supaya hasilnya lembut dan bersih, harus disaring. Masih ada udara-udaranya kan? Nah, diambilin deh tuh supaya nantinya bener-bener smooth banget. Habis itu taruh di kulkas sampai dia membeku. Kamu di sini dulu ya puding. Nanti dijemput lagi. Bye bye. Ini tips untuk mencuci stroberi, karena stroberinya itu untuk dekor, jadi dia bentuknya itu harus sempurna. So, cucinya jangan diobek-obek, tapi dicelep-celep aja gitu. Ditowel-towel sampai dia kerendam semuanya. Diamin sebentar, baru diangkat. Tuh, lihat kan? Bentuknya masih sempurna, cantik banget. Tuh kan, masih cantik kan? Bentuknya sempurna buat dekor. Tapi jeng jeng jeng, itu lihat airnya kotor banget. Habis itu stroberinya dikeringin di kitchen towel. Jangan masuk kulkas lagi ya, didiamin aja di suhu ruangan. Untuk menyuci buah anggur cukup dibersihkan di air yang mengalir. Biarkan mengalir seperti hidup kita. Sama ya untuk anggur yang merah juga, walaupun dia beda warna, tapi tetap biarkan dia dicuci dengan air yang mengalir seperti aliran hidupmu dan cintamu. Apaan sih? Untuk mangga itu dicuci dulu baru dipotong, karena ini kan buat dekor. Kalau kamu kupas terus kamu baru cuci, yang ada jatuhnya jadi pada benyek. Nah, ini pakai bilberry karena bilberry itu bagus banget buat mata. Karena ini untuk someone special yang udah ada umur, jadi saya tambahin bilberry supaya matanya tetap kinclong, apalagi kalau ngeliat duit. Selanjutnya untuk jeruk, kita operasi sedikit ya. Dibuang satu sisi selaputnya supaya nanti kalau disiram jelly, dia tuh butiran-butirannya masih kelihatan fresh gitu. Jangan lupa ya, bijinya dibuang juga. Kalau ketelek, ini nggak lucu banget. Terus itu dia punya serat-serat yang putih di luarnya juga harus dibersihin sebersih-bersihnya, seperti hatimu harus bersih dari dosa. Jangan lupa dioperasi lagi itu. Keluarin bijinya, keluarin semua unek-unek dalam hati kamu deh pokoknya. Selaputnya dibuang juga satu sisi aja. Satu sisinya lagi buat nahan supaya dia kuat. Hidup harus kuat. Tuh, cantik kan? Sekarang kita dekor dengan stroberi.
Sekarang kita mau dekor stroberinya. Kalau kalian nggak punya pisau garnish kayak gini, nggak apa-apa. Nanti saya kasih tips berikutnya. Jangan berkecil hati, hidup penuh dengan perjuangan. Dan harus lebih pintar dari keadaan. Tuh lihat, cakep kan? Nih, kalau nggak punya pisau garnish, pakai pisau dapur biasa aja yang ujungnya lancip. Terus digores siksak sampai ke dalam ya. Nah, tuh lihat, tetep kan bisa cantik walaupun nggak punya alat yang khusus. Untuk mangga, gampang. Potong dadu aja, kecil-kecil. Eits, ada yang loncat tuh. Sekarang kita mau garnish anggurnya. Tuh lihat, pakai pisau garnish langsung. Semua orang juga bisa deh. Beli pisau garnishnya tuh online juga banyak, atau beli di supermarket juga biasanya sih ada. Lihat, cakep banget itu. Walaupun ujungnya lancip, tapi nggak akan menyakiti hatimu. Yuk kita coba lagi ya. Practice make perfect. Banyak latihan pasti hasilnya akan bagus. Tetap ditusuk-tusuk. Lihat dong itu, cantik kan? Nah, semua buahnya udah siap. Buahnya boleh pakai apa aja, yang lagi musim aja. Tapi tipsnya harus ada yang asem-asem seger gitu ya. Karena pudingnya udah manis kayak kita. Tengahnya dikasih penyanggah kayak gini ya, supaya buah yang kita tata itu nggak pada nyublek ke tengah. Ditatanya bebas aja, mau gimana aja, oke. Yang penting warnanya harus dicampur-campur biar kelihatannya fresh gitu loh. Ada yang orange, ada yang merah, ada yang hijau. Prinsipnya kalau dia bentuknya lebih besar, dia harus adanya di bawah, dan yang kecil harus numpuk di atasnya supaya semuanya kelihatan. Buahnya boleh ditumpuk-tumpuk, jadi nggak mesti dipaparin kayak datar semua gitu. Enggak sih, kayak hidup kita kalau datar doang kan nggak seru ya. Nah, yang kecil ditumpuk di atas yang besar. Nanti jadinya kece banget dah. Kayak yang bikin kece.
Untuk jenis buahnya terserah aja, pakai aja buah apa aja yang lagi musim. Tapi tipsnya itu harus ada yang asam-asam gitu supaya seger, karena si pudingnya kan udah manis tuh. Jadi dikombinasi, dibalance dengan buah yang rada asam, misalnya strawberry, kiwi. Ayo semangat, Tata yang cantik, supaya orang yang kita kasih puding ini juga ngerasa bahagia. Buah bilberry ini bagus ya untuk mata, selain dia mempercantik juga buat kesehatan mata. Tapi harganya rada lumayan ya, satu pack kecil itu sekitar 50.000, isinya sekitar 125 gram. Tapi ya worth it lah untuk orang yang kita kasihi, ya enggak? Nutrigelnya kalau udah mendidih, didiemin dulu supaya dia punya buih-buihnya itu hilang ya. Cara menuangkan Nutrigelnya itu jangan sekaligus semua ya, karena nanti buahnya itu akan ikut terangkat ngambang gitu. Jadi kita kasih sedikit dulu, satu layer supaya buahnya itu pada nempel. Udah rada membeku, baru kemudian kita tuang lagi sedikit lagi Nutrigelnya. Begitu terus sampai selesai. Kalau Nutrigelnya udah mulai membeku, tuh lihat kayak gitu, buahnya kan udah pada nempel kan. Angkat deh tuh penyanggahnya. Hati-hati, ini paling krusial nih.
Setelah itu baru deh kita habisin Nutrigelnya sampai ke tengah, sampai semuanya permukaannya itu datar dan rata. Ups, ada stroberi yang jatuh tuh. Boleh ditempel balik atau kalau nyusahin udah angkat aja. Kita diemin deh, masuk lagi ke lemari es sampai beku. Udah jadi. Udah deh jadi, cakep kan? Karena ada sisa buah, sayang, jadi saya pakai kontainer yang lebih kecil. Pakai kontainer plastik biasa aja, nggak apa-apa, ditata. Tapi sekarang tatanya ngadepnya ke bawah ya. Karena ketika pudingnya kita keluarin dari wadahnya, penampakannya itu akan yang bawahnya itu, yang datarnya itu. Jadi buahnya harus menghadap ke bawah. Sama tipsnya lagi, tuang gelnya itu sedikit-sedikit aja sampai buah-buahnya pada nempel dulu, baru ditambahin tuangan gelnya lagi. Kalau enggak, itu dia punya buah pada ngikut ke atas kayak ngambang gitu, nanti jadinya jelek. Setelah itu masukkan ke kulkas. Sampai besokannya udah beku, baru dia dituang. Tuh penampakannya yang atas. Kalau ada buah yang jatuh, boleh dibuang aja. Tuh, cakep kan jadinya? Seger banget kan buahnya? Nah, ini yang ulang tahun. Happy birthday papaku, panjang umur dan sehat selalu ya. Thank you for watching. Hope you enjoy the video. Jangan lupa di subscribe ya. See you in another video. Buat yang ulang tahun, happy birthday. God bless you.